Sini. Kembali ke 80-an. Ingat hari ini, kami bisnis merantau ke kota besar. Saat kembali, istri, anak pergi. Ini seumur hidup. Penyesalan terbesar? Karena bisa ulang. Pasti kata mereka, hidup baik. Istri. Kenapa? Apa-apa? Masih di rumah. Sudah putuskan, tinggalkan kami ke kota besar. Rumah tak ada beras. Istri, tenang. Tak akan pergi. Kau dan anak. Cari makan. Tunggu! Dulu, naik. Tak sadar. Mama tak ada makan. Maaf untuk mereka. Tapi, gimana cari makan untuk mereka? Aku bilang, belum keluar dengan suara senang. Ternyata Fengge. Kebetulan, aku mau main kartu. Ikut. Shao Hei, antara kawan. Paling setia kawan. Dia dijebak. Menang lalu kalah, keluarga hancur. Rupanya hari ini. Fengge, kenapa? Lupa aku. Wajahmu bersinar. Hari ini main kartu. Pasti menang. Sengaja menjebaknya. Bisa dia kalah. Di dia ini, kena mancing. Lalu kalah penganjang. Ikut kata. Tapi ingat, cukup 500 pergi. Lihat kamu. Dahimu cerah tapi hitam. Setelah keberuntungan besar, Pasti sial besar. sudahlah. Bang Feng, kamu belajar dari siapa? Baru beberapa hari, bisa meramal. Baiklah Bang Feng, karena kamu bilang begitu, pasti aku dengar. Jika aku menang 500 bagi 150, Soal uang nanti saja. Tapi kau harus janji. Nanti, jangan sampai kalah. Karena ayo sekarang kita pergi. ambil kartu dari kotak. Ayo. Pak, permainan sudah mulai. Kamu terlambat. Hai, ambil rokok. Terima kasih Bang Pat. Hari ini uang kurang. Ikut lihat saja, Hei. Hei, uang kurang? Gampang. Abang punya uang. Terhenti ini abang pinjam. Kurang bilang abang. Nanti dapat uang. Bayar abang sekalian. Hey, oke. Bang 4 menang. Balikin. Bang 4. Ayo mulai. Sudah tak sabar. Oke. Mulai sekarang. Ayo, pasang besar kecil. Pasang, jangan sentuh. Bintang utama kita hadir. Seperti kata pepatah. Pergaduhan dapat kegagalan. Hari ini biar dia menang besar. Nanti dia kembalikan semua dengan bunga. Hari ini warna merah. Bisa untung. Cepat pasang. Semua pasang besar. Mending pasang 20 besar. Pasang kecil. Aku ikut. Pasang kecil. Buka 100 ringgit kecil. Wah, Xiao Zhao, kamu hebat hari ini. Pertama langsung kena. Bang Feng, kau serius? Besar atau kecil, taruhan tetap. Aku mulai kocok dadu. Besar kecil membosankan. Karena hoki, aku pasang straight. Taruh 50.000 straight. Anak muda ini Gila. hari ini selain besar kecil hampir tak ada straight. Sepertinya dia ingin menang. Menurutku hokinya bagus. Mungkin saja menang. Jika hoki datang, tak bisa dihalangi. Sepertinya ini. Taruhan terbesar dari kasino. Harus ikut. Aku juga pasang straight. Menang kalah tak penting. Bersenang-senang yang utama. Benar kan? Ayo. Aku juga pasang straight. Taruhan tetap ya. Kena, Bang Feng. Kita kena. Puasa 1.000. Straight 2 kali lipat. Jadi 1.000. Hei. Nanti kita kalah balik. Kenapa? Lihat yang duduk di atas. Terus kasino. Bangde. Menang sebanyak ini. Mau lepaskan kita. Lepaskan ini pasti. Bapaknya tukang jagal. Keluarga kaya. Bisa diperas nanti. Tapi keluarga aku miskin. Tak bisa diperas ke tetesku. Tak mungkin lepas. Bang Zhao, Bang Feng, main lagi? Ya, main. Tentu main. Ayo lanjut. Akhirnya bubar. Iyi, gimana? Menang berapa? Kurang modal awal. Total 537. Bang Feng, kau pembawa hoki. Yo Feng, tunggu. Nih. Kamu bisa berdahulu. Anggap bonus dariku. Tidak usah, niatmu cukup. Aku tak puas. Tipu kamu. Aku dapat banyak uang. Uang ini simpan saja. Jangan lupa kataku. Mulai sekarang. Siapa minta uang lagi? Jangan pergi. Tolak dengan alasan apa pun. Kalau pergi, Malapetaka ini tak terhindarkan. hei Fengge, tenang. Aku percaya katamu. Selain judi, aku bisa apa?
Bertani bukan bakatku. Aku rasa beternak babi dengan ayahmu bagus. Keluargamu punya koneksi. Pastilah. 2 tahun lagi kebijakan bagus. Pasti bisa untung. Hei, panggil. Kamu apa? Aku ikut kamu saja. Kalau bisa belum pikirkan. Tapi pasti tak bisa lagi memberi. Terus begini. 2 tahun lagi. Pasti kena masalah. Begini. Kau pulang bantu ayahmu kerja. Nanti ada rencana bagus. Pasti ingat kau. Oke. Panggil, kita berpisah di sini. Kalau ada apa, datang ke desa Longwangang cari aku. Baik. Oke. Aku pergi. Jangan lupa. Hei. Beli sedikit beras. Beli daging. Ya, bawa pulang. Untuk Suelan dan anaknya. Penuhi gizi. Hei kak. Karena tak mau ongkos. Daging ini. Bawa pulang untuk anak-anak. Saudara, jangan begitu. Kalau tidak harus cari nafkah. Aduh. Ambil. Kalau tidak, berarti kurang. Hei, bang. Hari masih pagi. Lebih baik pulang sekarang agar keluarga tak khawatir. Oke. Nanti ke kota kalau perlu, angkat barang. Datang saja cari saya. Di bawah pohon, beringin besar di Sunjawan. Hanya beberapa rumah. Mudah dicari. Oke. Nanti banyak merepotkan bang lagi. Siap. Hati dulu, hati-hati. Kelihatan jujur. Kalau bukan kata paksa hidup. Akan jual beras di pasar gelap. Coba bergaul dulu. Siapa tahu nanti. Ada kejutan menyenangkan. Istri. Kau pulang? Istri, cepat lihat ini apa? Banyak barang. Apa aku mimpi? Pakai baju dulu. Lihat ke bawah. Tahu mimpi atau tidak? Semua ini nyata. Sejak masuk rumah tadi, tak melihat sebanyaknya. Rumah sering kekurangan, kehabisan beras biasa. Si Feng, katakan jujur. Kemarin kau perbuat apa? Hal haram? Merampok itu melanggar hukum. Jangan lakukan bodoh itu. Enggak, bukan curian. Itu tak berani kulakukan. Santap saja dengan tenang. Akan berubah. Pasti berubah. Bukan rampasan. Benar hasil usahamu. Syukurlah. Ini lebih banyak dari semua yang kau bawa 3 tahun ini. Aku bersalah padamu dan anak. Nanti akan perlahan. Ganti rugi pada kalian. Istri, tidurlah lagi. Kusiapkan sarapan. Untukmu dan anak. Setelah sarapan, aku juga tidur. Semalaman begadang. Sungguh tak tahan lagi. Tak apa, kau istirahat saja. Nanti selesai aku panggil. Tak usah. Aku khawatir kau sakit nifas. Ayo tidur. Meski lapar sementara teratasi, tak perlu khawatir. Tapi tanpa penghasilan tetap. Harus cari uang. Ada ide. Kebetulan ayah Hei beternak babi. Aku bisa ambil barang dari dia. Jual lagi babi di pasar gelap. Tapi urusan ini sendiri. Harus ajak yang bisa dipercaya. Kakak, Chow Hei. Tidak bisa. Yang demi 1.000 yuan. Jadi suami tinggal di rumah mertua. Menikahi naga betina ganas. Di kehidupan lalu lihat sekali. Jeleknya luar biasa. Pemarah juga. Kakak kedua lemah. Tak tahan dera naga betina. Menikah 2 tahun mati depresi. Jadi selamatkan kakak kedua. Aku Hu Zifeng wajib lakukan. Astaga, kok meleleh? Gagal gimana ini? Wan Feng, kau tak berguna. Urusan kecil aja gagal. Bangsat! Aku tak sengaja lagi pula. Dan kita juga tak rugi apa. Bangsat mana yang tak tahu diri? Berani tendang pintu rumahku. Percaya aku, lapor polisi. Kenapa, Su Sui? Mau bunuh orang? Ayo sini tebas leherku. Jika kau tak bisa bunuh aku, kau anak haram. Oh, adik ketiga. Kau kira siapa? Ada apa? Datang ke rumah kakak ipar cari ribut. Kau layak dipanggil kakak ipar. Tadi di luar aku dengar. Jika kau rasa kakak kedua tak berguna, Serahkan saja. dia lelaki dewasa. Masa tak bisa cari wanita lain? Kakak, jangan jadi pengecut terus. Cuma wanita. Mak urus dia sampai mati. Kak ketiga. Salahkan, aku tak mampu. Hanya jadi suami ikut istri. Cerai? Boleh! Keluarkan 1.000. Aku siap cerai kapan saja. Apa
Cui. Jangan kira aku baik. Setiap hari kau injak aku. Lihat dirimu sendiri. Pria mana mau sama kau? Aku bilang, aku juga pria normal. Lihat kau, aku lemas. Dulu sudah janji, aku jadi suami di rumahmu. Keluargamu kasih 1.000, tapi baru nikah. Ayahmu minta uang kembali? Enggak. Kau minta 1.000 dariku. Hah, punya bukti? Ayahku sudah mati. Kalau berani tunjuk bukti, kamu cerai. Mati tak ada saksi. Oke. Hanya soal uang. Enggak masalah. Aku bayar untuk kakakku. Wang Lausan, kau gelandangan. Mengapa aku percaya padamu? K3, kau serius? Keluarga kita mana mampu? Cuy, 1.000 tak mungkin. Cepat, anggap baru. Aku bisa terima. Sekarang cari uang. Oh, nggak usah dulu, darling. Kalau kau serahkan lagi, aku bawa ke kakakmu di kot. Lihat kakakmu malu. Dengan gayamu. Aku kasih 1 saja. Sudah banyak. Bagaimana begini? Aku kasih 100. Setuju? Kau bercanda dengan aku. Maaf, Amlia. Tak boleh kurang. Kapan uang dibawa? Kapan cerai? Pria ini tak bisa ditahan. Jadi peras uang. Oke, sepakat. Oh, what the fuck? Ayo. Lausan, makasih. Akhirnya, bebas. Tak semudah tu. Wah, Beb, lari. Belum ke si Jalang. Lausan, berani setuju? Woi, Cianjur, bursa sedikit. Gak ada duit. Kau tahu uang? Tidak. Tak, uang. Saya atur. Setengah bulan. Saya urus surat cerai. Mana bisa? Kau sendiri. Kalau bisa. Bilang ke kakak. Pinjam kakak. Tidur di rumahku. Besok pagi, saya juga sangkam. Kalau jadi, ikut saya kerja. Pasti kamu dapat duit. Baik. Zi, halo. Di mana? Saya temannya. Aku Wu Zifeng. Xia Yuan, Shang Tang Kou. Cari Hei ngapain? Mau ajak main? Dia di luar nggak baik? Teman busuk. Bibi, mungkin salah. Aku bukan teman main. Saya beli 2 botol. Hong Chai Tak. Kemari. Buat Om Chow. Bawa minum? Hei, keluar. Temanmu cari. Siapa cari? Hei, gampang. Kenapa ke sini? Urusan rumah beberapa hari lalu. Rencananya kemarin. Oh, Bapak Hei, antar daging. Sebentar pulang. Makan siang di rumah. oke. Kali ngobrol dulu. Bibi, siapkan makanan. Oke. Kak Feng. Tebakanmu tepat. Hari kedua pulang, Lida masih ajak main. Tapi aku alasan tidak pergi. Kemarin Lida Mazi tidak datang. Datang lagi. Tapi kebetulan potong babi. Aku alasan lagi. Hei, kau beruntung. Tapi jangan senang dulu. Ini belum selesai. Kalau nanti panggil kamu, cari alasan tolak. Aduh, baru tuntas. Tidak masalah. Judi ini kadang lebih parah dari narkoba. Oke kak, aku ikut. Lagi kamu tidak pergi. Aku juga tidak. Benar begitu. Play. Tunggu. Kaman Zhao. Halo. Kamu? Saya teman Hei dari desa Xiayuan. Hari ini ada waktu. Duduk sini. Cepat cuci muka. Kita makan. Bawa 2 botol minuman. Kalian nanti minum. Hei, baru potong babi, minum arak. Enak banget. Kau pintar ya. Xiao Wu. Kau cari paman hari ini, ada perlu? Bisa bantu. Pasti bantu. Paman. Karena engkau tanya, aku bilang terus terang. Daging gelap. Xiaowu. Kau tahu, itu spekulasi ilegal. Kalau ketangkap, pasti dibawa kerja paksa. Pikir baik-baik. Tidak ada cara. Kondisi rumah begini. Kalau aku tak cari uang, istri dan anak lapar. Orang tua aku pergi cepat. Saudara juga tak kaya. Aku hanya bisa sendiri. Paman. Lihat wajah Hei. Tolong aku. Nanti aku dapat uang. Pasti ingat budi Anda. Tahun 80-an cari uang. Tak banyak jalan. Semua yang cari uang tak ada tanpa risiko. Baik. Karena kau saudara Hei, aku tak halangi. Ini 90% usaha, 1000% keberuntungan. Kalau nasib buruk, tertangkap. Semoga kau jangan lapor kami. Paman Zhao. Tenang. Saya Wu Zifeng sumpah. Ada masalah. Kamu tanggung sendiri. Pasti tidak. Seret keluarga Anda. Baik. Kau punya mobil, jangan bawa sendiri.
Dari sini ke kota. Panculi jauhnya. Tubuhmu tahan. Mobil, aku bisa. Paman Jauh, tenang. Baik. Paling cepat kapan? Sore ini. Kebetulan mau sembeli babi. Kalau mau, ambil gerobak sekarang. Saudara hitung jelas. Baik. Kalau rasa ambil 5 mile per gin. Kalau mau 5 mile per gin. Gimana? Tak ada masalah. GA. Kenapa? Xiao Li. Tak mau. Paman Chow, harga ini. Aku sudah puas. Tetapi mau bilang, nak penjualan naik. Bisa diskon. Harga halamu oh, harga teman. Ezran paling murah. 8-9 mau per gin. Siapa tak mau murah? Kau licik. Tunggu penjualan harian. Lebih 100 jin dulu. Belum jalan mau lari. Bisnis tak gampang. Oh, minum. Mau jauh, no? Minum untuk paman. Terima kasih, beri rezeki. Ayo, ayo. Bangsun. Adikku. Ada waktu hari ini datang ke sini. Ini. Oh, ada. Nanti. Senju. Dulu kami teman di pasar gelap. Oh, selamat. Adikku. Ada apa ke sini? Bangsun. Aku mau minjam gerobak. Tentu saja. Saya tak pinjam. Astaga, ini 5 sen. Setuju? Uang, teman. Kau pakai saja. Tapi nanti aku mau jual beras. Kembalikan saja. Beras terigumu itu. Tak perlu cari orang. Kapan mau jual? Bilang padaku. Aku beli semua. Bisa? Kawan, oke, kau begitu. Kau peptak saja. Jangan bicara uang. Makan malam di sini. Aku cek jebakan di belakang. Ada hewan. Kasun. Kau bisa tangkap hewan. Wah, kalau dapat babi, daging rusa. Jual ke pasar Nanyan. Untung besar. Mau gimana? Anak ingin daging. Harus ke gunung. Kasun. Kulit hewan ini, jangan jual ke koperasi. Nanti aku beli. Aku tambah 10%. Gimana? Kata-katamu itu. Tak usah tambah. Koperasi kasih berapa? Begitu saja. Daripada bawa ke koperasi. Lebih baik. Bagus sekali. Kakak Sun, hari ini kita tak makan di sini. Masih ada waktu. Sebentar. Kami ada urusan. Tunggu beberapa hari. Aku ambil kulit. Oke. Aku tak paksa gerobak di bawah pohon. Kau tarik saja. Kalau kami pergi dulu. Pergi kakak Sun. Ya, baik. Kakak kedua, ambil gerobak. Ayo. Cepat urus babi ini. Ayo. Bantu potong babi. Mau. Paman. Hei. Xiao Wu datang. Enak kakak kedua saya. Di jalan ambil gerobak. Agak. Kalau tidak bisa lebih cepat. Lebih cepat belum tentu lebih baik. Tunggu sebentar. Setelah saya kupas kulit babi ini, ambil dagingnya. Anda pilih sendiri. Ayo, Paman. Rokok. Nanti. Kami berdua bantu, Paman. Hei, kamu pintar ya. Xiao Wu. Babi ini mau bagian mana? Pilih sendiri. Paman Zhou. Babi ini. Saya mau semua. Termasuk jeroan. Semuanya. Terjual habis. Xiao Wu. Jangan terlalu nekat. Paman tahu, kamu ingin cepat kaya. Tapi tak ada yang jadi gemuk sekali gigit. Berbisnis. Harus pelan-pelan. Tenang saja. Saya tahu. Tapi ini, saya semua laku. Jangan khawatir. Cepat timbang. Lihat. Aduh, ayah tenang. Dia pasti jual habis. Kalau khawatir dia rugi, Beri harga lebih murah. kapan di kasino? Kita meramal. Hitung bisa jual babi lebih mudah. Apa? Kamu bisa ramal? Ada dengar desa Syayuan? Kapan punya keahlian ini? Apa Paman jawab? Hei, ngawur. Saya dulu di Gunung Daping. Dia tahu dari kuil Cuyun. Saja beberapa hari. Oke. Kalau kamu yakin, ayo timbang daging. Oke, ambil timbangan besar. Oke. Jauh. 2 sisi babi. 1.5 kepala plus kaki babi. Apa tu wajib? Saudara saya minta 107 Heikion. Jeroan gratis. Ini total 128 kan? Lebihnya jangan kembali dapat jeroan ini. Saya bisa untung lebih. Kalau kerja ini harus tahan susah. Paman kasih saran. Kamu jual malam di pasar gelap. 1-2 hari daging sebanyak ini. Pasti tak habis. Lebih baik siang. Biasa sekitar. Jual-jual. Malam ke Haujiao jual? Oke. Paman ikut kata anda. Besok. Tolong potong 1 babi lagi. Sekarang pamit dulu. Sama kakak saya pergi dulu. Oke, pergi dulu. Paman. Ayo. Oke. Paman Zhou bilang, jual di desa sekitar. Kenapa buru ke kota? Paman Zhou benar juga. Tapi tak pasti sepenuhnya. Pikirkan, di desa ada beberapa orang kaya. Siapapun yang bisa pergi ke kota, pasti bawa sedikit uang. Daripada cari pembeli di desa lain. Lebih baik cepat ke pasar gelap. Cari tempat jualan. Wang Zhou berkata, ada benarnya juga.
tapi tidak cocok untuk rencana jual daging. Waktu yang penting. Baik. Ayo, jual daging babi. Daging babi, segar, enak dan murah. Kau mengatakan betul. Pada jual daging. Kau teriak begitu. Tidak takut ditangkap. Takut apa? Meski jualan belum bebas sekarang, tapi tidak sekaku dulu. Tenang kedua. Daging kita pasti cepat laku. Tidak lama. Ini jual daging babi segar. Hei, Kak. Dagingmu berapa? Itu dia pelanggan. Daging kami murah, yang berlemak. Doksasan, yang kurus. Sekisan. Tanpa kupon daging. Harga cukup wajar. Tapi dagingnya segar. Jangan-jangan tidak segar. Kak, daging ini babi kampung kami sendiri. Baru sembelih siang tadi. Lihat, dia udah. Segar atau tidak? Lumayan. Kelihatan segar. Begini saja. Masing-masing dimakati. Keluarga besar. Banyak makan beli daging untuk tahun baru. Kak Dua, jangan menunggu. Cepat timbang, Bu. Okey. Siap, Bu. Samira, Ibu. Sebentar. Ya. Darah babi ini gratis. Right? Bubur sangsop di rumah. Pakai aja. Enak sekali. Kamu pintar bisnis. Karena murah hati. Aku kasih tahu. Hei. Tinggal kan? Kalau tinggal. Makasih, Bu. Oke. Aku pulang promosi. Hati-hati, Bu. Wah. Kakak lapar? Ya. Tarik gerobak jauh. Kalau nggak lapar, aku keledai. Atau kerbau sawah. Kita tunggu. Baik. Kakak. Gimana? Ini jeroan babi. Ya. Kok wangi banget? Masak apa? Wanginya? Hei, Mas. Ini masakan sop jeroan babi bumbu. Wangi. Jamin lebih enak dari restoran Tuan Je. Coba cicip. Malu ah. Gapa? Makan. Masih banyak kami berdua nggak habis. Oke, aku ambil. Aku jual mie di sana. Nanti kirim. Oke. Silakan. Wow daging. Dik. Hei, Apa ini? Oh. Ini buat kami sendiri. Tidak masalah, ada mangkok. Saya ambilkan, coba. Dia pakai baju resmi. Pasti pejabat atau orang penting. Jangan lepaskan. Sini. Tidak bisa. Saya tidak beli daging. Kalau begitu saya bayar semangkuk 8 sen. Baunya enak. Tepi kota, sop jeroan Liu Si. Tidak seenak ini. Bang, ini resep waris. Pasti wangi. Saya bilang gratis. Iya, gratis. Uangnya simpan. Nanti mau beli daging. Belanjalah. Saya sini. Oke. Kamu jujur. Karena tak mau uang. Saya tak paksa. Beginilah. Saya tak gratis. Lah. Saya kasih bisnis. Gimana? Bang, saya beri sop ini. Bukan minta balas. Tapi, jika bang kasih bisnis, saya pasti ingat. Kebaikan bang. Ya. Siapa namamu? Bikin ini jual terus. Bang, saya Wu Zifeng dari Xiayuan, Wujiawan. Paman saya ternak babi. Saya jual daging. Daging saya selalu ada apa? Bagus. Pabrikku selalu butuh daging. Pabrik arak Changpong. pabrik arak terbesar di Nanyang. Tentu tahu. Ini tahun 80-an. Wilayah Tiongkok Tengah. Salah satu arak paling laris. Masa tidak tahu? Baik, dimakan surat. Kalau ada daging besok, pagi kirim ke logistik. Hai. Wah, nggak ada bicaranya. Sekali. Sudah. Kakak Shen, dengan surat ini, dalam pabrik Changfeng akan percaya? Senang, Zifeng. Kakak jamin, pasti bisa. Kalau kirim pertama dari bagian logistik, kepala Changui. Bisa aja. Lihat tiap kali, saudara. Kirim berapa banyak untuk bayar? Minta bayar harian. Baik, kakak. Masih cukup? Kurang? Aku tambah. Sudah cukup. Sudah makan malam. Semangkuk ini. Bikin kekenyangan. Selesai, kawan. Supmu enak sekali. Dengan keahlianmu ini, bisa di Wukiao, buka restoran. Lawrence. Kakak, aku juga ingin buka toko. Tapi tidak punya koneksi. Izin susah. Mudah. Karena hari ini makan supmu, besok saya antar daging. Datang ke kantor pabrik lantai 2. Ya, kalau tidak ketemu, hanya Chang Gue. Kan dia bawa kau. Masih, Pak.
Kalau toko ini jadi, kau datang minum sup. Gratis semua. Okey, aku pulang. Baik, nah, sampai jumpa. Hati-hati, Bang Syed. San, daging habis. Sekarang gimana? Bakalan ulang. Main ke kasino. Kasino. Aku takkan pergi. Aku sudah berhenti. Kebiasaan judi. Kita pula tidur dulu. Besok jam 6 pagi. Ke rumah Jao. Bantu potong babi. Daging besok laku, pasti. Besok pagi kau ke kota. Cepat, malam nanti bisa jual babi lagi. Hei San, Orang itu bisa dipercaya. baru pertama lihat. Mana mungkin semudah tu? Tenang bang. Bisnisku ini. Untung rugi jangan pusing. Kau cuma kerjakan tugasku. Saya. Kalau saatnya tiba, kita semua kurang usaha. Jangan andalkan sawah atau kita mati kelaparan. Hai San, Tonton. Udah cukup ujian. 89. Tak banyak. Tapi lumayan. 80. Belum banyak. 10 kali bang tukang kayu. Sehari. San, tak dulu bisa bebas. Tergantung kau. Tenang kak. 5 hari lagi. Yakin? Kumpul uangmu. Siap. Tapi aku bilang sesuatu. Dengar baik. Apa serius? Berapa uang kita? Ini. Jangan bilang kakak. Juga Shohlan. Orang luar. Jaga rahasia. Bagaimana? Bisa. Bisnis daging. Tak lama. Kalau bikin iri, masuk penjara. Tenang. Kau tahu Kak Dua? Tahu risiko. Okey, pulang. Ayo. Hei, keluar. Kami datang. Kami datang. Biar praktis. Potong babi semalam. Pilih aja. Okey. Ayo. Zhao Zhe. Hei, Ya. Ayo. daging kemarin habis. Belum. Hampir habis. Hari ini, temu pedagang, kerabat, pesta. Tahu aku jual daging. Pesan banyak daging. Mau nak beli di... Jangan belak-belakan. Belak-belakan ketahuan. Nanti tak kasih. Susah. Okey. Kamu beruntung banget. Hari ini mau berapa? Kau mau 3 sisi babi. Jeruan babi semua aku ambil. Kata saudaraku, hari ini banyak tamu daging. Jangan ambil banyak jeruan babi. Juga lauk daging. Jadi, ambil banyak. Okey. Sisanya, aku kirim ke stasiun pangan. Setuju. Kalian ikut aku masuk. Tertimbang daging. Okey. Ini. Jalan. Total 419 jin. Kasih 215. Okey. Paman ni, hitang. Ya, aku tidur sebentar. Kalian main. Okey. Aku pergi, Paman. Bang Feng. Ya. Di rumah. Bosan setengah mati. Ajakku ke kota. Setuju. Dengar saran, jangan ke kota dulu. Mungkin ada jebakan. Wang itu kalau tidak, kau keluarkan. Lagi itu akan rela. Bang Feng, apa aku harus di rumah seumur hidup? Pasti bisa pergi. Tapi nanti beberapa waktu. Mungkin beberapa waktu lagi aku bisa di kota. Cari usaha yang cocok. Tunggu aku selesai. Nanti aku ajak bicara. Meski mau bisnis, modal belum cukup. Dan aku harus selesaikan masalah Bang Hidup. Baru bisa mulai persiapan. Okey, Bang Feng, aku ikut kamu. Oh ya, kakak pulang kemarin. Tanya aku pergi. Dah, kerja kasir di koperasi. Pergi dong. Kesempatan baik, kenapa ragu? Aku tak punya kakak itu. Kalau tidak, siapa mau jual ini? Gaji tetap bukan tujuan. Utamanya perluas relasi di sana. Saat koperasi bubar tahun 83, baru bisa ambil alih. Tahu siapa? Bang Feng, aku cuma mau tanya kamu. Kamu bisa ramal juga banyak tahu. Kalau cocok, aku pergi. Besok suruh kakakku. Bilang ke iparku. Oke, nanti sore aja. Hantar daging dulu. Pergi dulu. Ambil dulu. Sampai, Bang. Tunggu sebentar. Bang. Ya. Aku hantar daging ke pabrik. Tolong, bantu. Buka pintu. Hei, siapa kamu? Berani perintah aku. Ya, jangan marah. Sini. Sudah bicara dengan He Changui. Oke. Kirim daging pagi ini. Bos gampang, anak buah susah. Meski tersinggung, tidak masalah besar. Tapi dia usil. Ada
Wah, Dik. Rokok Hong Tasan. Rasanya enak. Bang! Ya? Ayo berteman. Dik, Kamu mengerti aturan. lain kali hantar daging lagi. Bilang nama Huyong aja. Teman keamanan pabrik. Semua kasih muka. Kasih banget. Saya pergi sekarang. Ayo. Masuk. Hei. Kamu. Halo. Saya Wu Zifeng. Oh, kamu Wuzi Feng. Iya. Recursion. Sudah bilang langsung, jangan tegang. Ayo duduk. Oke? Pak He, Kak Wenhao bilang, suruh saya hari ini antar daging ke kantin. Daging sudah dibawa. Depan pintu kantin bawah. Bapak lihat. Mau periksa? Saudara Zivan, Begini. ke depan. Jangan panggil Pak. Saya lebih tua, panggil Kak Chang. Karena dia atur Direktur Shen, pasti saya urus. Begini, ayo, ikut lihat. Kawan, buat surat dulu. Oke. Ayo. Oke. Ayo Pak He, silakan. Ayo, Pak He. Saya perkenalkan, ini kepala logistik. Ini Yewen. Urusan antar daging. Bukan saya yang lakuin. Perkenalkan sama Kak Lin. Nanti bisa urusan ini. Dia yang kerjakan. Daging ini baru disembelih ya. Oh, Pak He, lihat. Baru sembelih subuh. Belum 5 jam. Karena pasien percaya, saya datang. Tak boleh koreng namanya. Bagus. Pasien tak salah pilih. Sist. Daging ini semua ke saya? Atau Bapak mau berapa? Sisanya saya ambil. Begini. Tinggal potong daging ini. Kira-kira 300 jin. Tapi kantin saya tak butuh sebanyak ini. Maksimal 2 bagian. Cukup 2 hari. Dagingmu ini jual berapa? Harga ya. Bapak, tentukan. Ikut Bapak, tentukan kamu. Jangan cari untung sesaat. Oke. Xiaoye, minta ditimbang. Baik. Karena sudah sampai sini, saya akan 9 per jin. Dulu di pabrik. Langsung dari koperasi. Tapi soal kupon. Ada repot. Jika tak mau kupon, kupon lebih. Bagaimana? Ya, ikut Bapak He. Harga sudah tinggi. Bergeming. Terima kasih. Daging semua per jin. Jual ulang naik 3 mau. Untuk besar. Pak He, 2 bagian. Tolong 200 untuk jin. Ini nota. Oke. Nanti kau bayar. Langsung ke Zifeng. Zifeng. Ke depan kirim daging babi tiap 2 hari. Cara cukup 2 hari. Tapi bayar tunai agak repot. Atau begini? Kita bayar tiap setengah bulan. Gimana? Oke, tidak masalah. Reputasi pabrik anggur Changfeng. Saya. Mereka sedang berkembang. Uang daging babi dan minuman. Jadi begitu. Hei, Xiaoye. Nanti kalau Zifeng antar daging, kau langsung bantu dia urus. Baik. Baik, kita lakukan begitu. Dan tidak ada rapat staf di pabrik. Saya harus rapat. Kalian anak muda ngobrol dulu. Oke. Silakan sibuk dulu. Yang Wen, kirim daging ke depan. Jadi repotkan kau. Apa sih ini? Repot atau tidak? Itu tugas saya. Oke, silakan sibuk. Saya pergi dulu. Hati-hati. Zifeng. Kulihat kau kasih amplop merah ke Yewen. Kenapa? Tidak kasih ke Hezuren? Kau belum paham. Tapi yang terima barang Yewen. Kalau kita tidak baik dengannya, Kirim daging ke depan. Tak akan lancar. hei, lihat. Bukankah kau kenal? Dia direktur, tidak berguna. Kenal sih, kenal. Tapi cuma kenal. Dia bisa perkenalkan saya? Saya sudah sangat bersyukur. Bukan kerabatmu. Bukan sekampung. Apa haknya? Kan? Kupikir Tak usah untuk mereka. Leher saja yang dikasih. Kedua, ngasih hadiah itu vulgar. Waktu belum tepat. Yang pertama kini adalah apa uji? Kita buka uang.
Kak Dua, mulai kini, Uji Sasui Tang. ini cuma langkah awal. Nanti aku internasional, global. Ini tiga. Tapi hari ini mau jual jeroan. Jangan panggil jeruan. Sekarang namanya Uji Sasui Tang. Bilang jeroan terus. Orang tak selera. Nama tak penting. Yang penting untung besar. Asal enak, pasti untung. Lihat saja. Ayo kerja. Rebus sup jeroan. Iya. Wanginya. Sampai rumahku. Berapa? Mas, murah. Porsi 8 sen. Sayur 2 sen. Sup gratis. Mangkok. Boleh. Kak Dua, mau daun bawang? Ya. Wangi. Ye, asal suka. Adik, kulihat kalian. Hari pertama jualan di sini ya? Ya. Bang, kami berdua. Ini pertama ke sini. Iya, Bang. Ada rumah sewa di sini? Kami mau sewa rumah, simpan barang. Kebetulan, kau ada satu yang mau disewakan. Tak keberatan. Tunggu lihat. Bagus. Maaf, repot. Aku lihat ke sana. Bibi Song ada. Ada perlu. Rumah ini punya Song. Anaknya pejabat di Dinas Dagang Kota. Kantornya 2 hari lalu bagi rumah. Rumah ini mau disewakan. Lihat dulu cocok apa tidak. Keponakan pingsan ya? Cari saya ada apa? Adik di depan ini mau sewa rumah. Bawa dia ke sini. Rumah Bibi Song. Cocok. Lihat dulu. Nah, dari desa mana? Siapa nama? Sewa rumah buat apa? Terus terang, Bibi. Saya sewa rumah ini, simpan barang, sekalian bawa isteri anak. Mudah urus. Bibi Song. Si jual sup babat. Enak. Ngobrol di sana tadi. Katanya mau sewa rumah. Bawa ke sini. Kalau orang lain, tak akan bawa. Asal kerja benar? Nggak masalah. Baik, begini. Sewa 15 yuan sebulan. Gimana? Baik, Bibi mau. Saya bisa bayar sewa kapan saja. Bayar setengah tahun dulu. Gimana? Oke? Baik. Ini. Sewa 6 bulan. Oke. Pemuda cepat. Kunci langsung untukmu. Saya tak tinggal sini. Dah ada urusan. Langsung ke kantor dagang. Oke. Rumah di mana? Jadi, 15.000 sebulan. Sudah bayar setengah tahun. Ini. Sup babat habis. Akak 3. Rasanya enak. Tadi lapak kita. Antrian panjang. Daging babi di keranjang. Harga 10 kilo. Coba lihat. Mak di sini. Cocok di Glen tanpa lemak. Sampai kilogram mak. Kakak, siang hari jual daging. Tadi malam, pulang sudah bilang, berapa? Siang cuma jual, masuk babat daging babi, diawasi ketat. Kita bisa jadi narapidana. Ayo, tutup lapak, cepat pulang. Saudara Sifan? Kang Cahayu. Patroli jarang lewat. Kakak 2 juga tak jual terang-terangan. Tak masalah. Hati-hati, selamat. Ini semua modal saya. Tak bisa rugi. Nanti saya terima kasih. Ayo tutup lapak. Kalau tidak, saya bantu jaga sini. Jika ada orang datang, bisa bantu tutupi. Baik, terima kasih. Cepat-cepat. Hei kawan. Apakah di sini melihat penjual daging? Dorong gerobak. Tidak ada. Baru sampai. Tak lihat penjual daging. Hei, sialan Ma Wenci. Kamu bilang tak jual daging ilegal di sini. Kenapa tak ada orang? Kau tipu aku? Ketua, Bang, jadi cucu, aku lihat sendiri. Kurang 10 menit. Lelaki dorong, gerobak daging. Mungkin dari desa lain. Gerobak bawa 2 babi. Itu keranjang bambu. Banyak beli juga. Pasti tak jauh. Kalau perlu, periksa rumah sekitar. Mungkin ketemu. Hei, ibu kau. Siang-siang berani masuk paksa. Apa buktimu? Kamu polisi. Hei, ku kasih nyali. Coba saja.
Jangan bilang tak ingatkan. Siang tikus keluar. Tak bisa tangkap. Salah sendiri. Tapi... Jangan tapi. Mau tangkap spekulan. 1,000. Pergi malam. Pasti dapat. Siang tikus, malam kucing. Kucing bisa menyakiti. Aku tak mau mati. Ya sudah. Mulai hari ini. Berhenti. Kamu sering keliling. Kalau tangkap, nanti ku kasih daging lebih. Ya, terima kasih ketua. Ayo. Pulang. Kenapa cepat? Pa, coba ini. Cek baju ni pas. Kenapa? Syulah, saya ambil kain dan kapas. Bukan untuk sendiri. Untuk kamu dan anak buat 2 baju. Kenapa bikin untukku? Kamu pergi pagi pulang malam. Takut kena angin. Kami tak pergi. Buat apa baju? Coba pakai. Saya tahu. Ternyata cocok. Terima kasih. Syulah, Uzifeng seumur hidup. pasti baik padamu. Istri. Kabar baik. Kabar buruk. Oh, dengar mana dulu? Kabar buruk dulu. Kabar buruk. Saya mau rumah kita beli ke kakak 2. Siva, mau di rumah ke kakak. Kami bertiga bagaimana? Hidup kami gimana? Aduh, istri bodoh. Ada kabar baik. Mau dengar? Kabar baik apa? Kabar baik. Saya pindah besok. Sewa rumah di kota. Lalu, tinggal sebulan lagi kan? Lalu beli. Nanti kami bertiga. Pindah ke kota. Xiao Yi mau TK. Jadi, Belajar 2 bersaudara. lebih baik. Tadi butuh berapa? Kita punya uang. Hanya sirapan Zua. Lihat, ini hasil kerja untukmu. Si Feng jujur. Uang dari mana? Apa kamu lagi? Curry, ayam. Bisnis. Istri bodohku. Masih pikir tanah kita. Walau bertani sebaik mungkin. Setahun Cuma 100 lebih. Suamimu bisnis. cepat balik. Sudah. Jangan nangis. Mau bangun. Besok pagi. Suruh kakak ambil daging di Zhao. Aku di rumah bareng kalian. Sekalian, siapkan barang pindah. Setelah makan siang, Kita hantar barang ke pasar. saat itu jangan lupa, kita sewa rumah. Jangan cerita lainnya. Aku mau diam-diam kayak... Tak mau diperhatikan. Tak peduli nanti. Berapapun. Aku mau hidup tenang. Janji ya. Tenang, Schwellen. Masa susah sudah lewat? Hidup kita makin baik. Wu Zifeng seumur hidup. Senang lagi sama kamu. Dulu aku bodoh. Sekarang tak akan ulangi. Lausan, pagi-pagi. Ngapain? Hebat sekali. Pindah atau apa? Tuan rumah? Ada apa? Son api. Gua ganggu lu. Atau nutup lubang pokong. Pindah gue bukan urusan lu. Lausan. Dulu karena mulut banyak. Son api gue pukul beberapa kali. Tak kira masih berani ganggu. Tak ganggu gua. Lausan, mulutmu itu maafkan saja. Aduh. Lagi pula kau pergi. Gua masih tetangga sama dia. Sering ketemu. Saya di desa juga ji. Mas, aku apa? Aku masih di Wukiao. Ada apa bilang saja. Aku pukul dia sampai babi. Lausan. Bukan aku yang ngomong. Orang Sun Tailin ini memang tidak baik. Keluarga mereka di desa. Itu keluarga besar. Kalau benar-benar marah, kamu dan Mas kedua. Kena duluan. Aduh, Mas. Hadapi saja. Jangan takut soal ini. Nanti. Keluarga Sun karena Sun RP ini cari masalah sama kamu. Nanti. Semua keluarga San. Taklukkan mereka. Tenang aja. Sudah. Lausan. Mas cuma bicara begitu. Hari ini pesta pindahanmu. Apa itu? Kau tidak menyenangkan? Ini jangan dibahas. Masih pakai? Kita tarik 2 gerobak ini dulu. Pindahkan. Oke. Ayo. Aman kau.
Paman, kami ambil daging. 3 potong daging kemarin sudah habis terjual. Beruntung. Aduh, kamu hebat. Paman tak tanya banyak. Tapi urusan ambil babi nanti dulu. Paman minta tolong. Maukah kamu? Paman, aku Wu Zifeng. Bisa kerjakan. Pasti beres dengan baik. Hiyi ini sudah besar. Dulu selalu jalan salah. Minta kamu bantu dia ke jalan benar. Aduh, sebenarnya anak ni hanya malas. Selain itu, tak ada yang bimbing. Paman, Tenang saja. saudaraku. Jika you ikut saya, pasti saya bantu. Tapi sekarang belum. Risiko besar. Saya juga tak bisa jamin. Kemarin, Hiyi bilang kakaknya atur di koperasi. Jadi penjual. Itu lebih dia gelap dengan saya. Beli aman. Itu belum pasti. Kakaknya bilang, halau tadi. Habis banyak uang. Iparnya hanya wakil. Kurang berkuasa dari kepala. Paman jauh. Saya paham. Tapi bisa diatur. Kesempatan tak boleh lewat. Sekali lewat hilang. Kamu baca angin ya. Paman Zhao, meski kita rakyat biasa, Tapi perhatikan kebijakan negara. Saya dengar koperasi di pesisir. sebagian tutup. Koperasi Wu Qiao kita. Paling 2-3 tahun. Juga tutup. Koperasi Wu Qiao kita. Paling 2-3 tahun. Juga tutup. Koperasi tutup. Buat apa beli jatah? Akhirnya numpang lagi. Kalau koperasi tak tutup, saya malah tak sarankan Hei masuk. Coba berfikir. Bila koperasi tutup, toko dan jalur pasti ada yang ambil alih. Menurut anda, pemimpin lebih suka orang dalam atau orang luar? Keluarga. Betul. Setelah dengar kamu, Paman paham. Sebentar, cari kakak iparnya. Semangat. Nanti rela bayar lebih. Pension. Bisnis bagus. Pension. Ada apa? Memang aku tak sibuk. Asal bisa. Asal. Ada urusan. Zifeng, kemarin pabrikku datang pedagang selatan. Bicara kerjasama. Tak masalah lain. Makanan jamuan pabrik. 2 kali makan. Mungkin makanan sini. Tak cocok. Soto jeroanmu enak. Mau tanya. Beri saran. Fungsi bisnis penting. Itu. Jika lancar, rencana jual pabrik lebih cepat. Jadi, aku tak mau makanan. Masalah kecil. Suka daging. Jika suka daging, mudah. Lauk Hei kari tahu, suka daging buruan. Bagus. Ada cara. Teman pemburu, besok siang hantarkan ke pabrikmu. Paling banyak adalah daging liar. Bagus sekali, Zifek. Uang bukan masalah. Nanti langsung ke dapur. Cari Pak He saja. Tapi lebih baik pastikan setiap hari ada daging liar. Itu paling bagus. Tidak masalah. Besok pagi saya pergi. Tenang saja. Baik. Kakak, terima kasih. Kata kakak keduamu. Kamu pindah ke kota hari ini? Beri alamat. Nanti saya bisa cari. Gan Chayu nomor 109. Rumah sewa. Tahun depan, anak masuk TK. Pindah lebih awal. Saya ingat. Oh ya, kamu bilang mau buka toko. Saya tamu dari selatan. Semua pergi. Saya bantu cari teman. Kamu cari tempat sendiri. Urus izin tidak susah. Bagus sekali Pak Shen. Bagus sekali Pak Shen. Mohon bantuannya. Nanti saya traktir makan. Bantu apa? Antar teman, jangan formal. Bertemu juga takdir. Hari ini bantu saya, besok saya bantu kamu. Sudah? Tidak. Saya pergi. Pak Shen pelan. Lausan. Lemburu yang kau maksud Sun Jiwu. Kakak Sun? Tentu saja kakak Sun. Dia ahli soal itu. Di tengah. Ambil selisih saja. Masuk gunung. Tidak mudah. Kita punya urusan sendiri. Oh iya. Bisa pelihara ikan. Ingat waktu ayah ilmu ikan di tim produksi. Kau belajar sedikit teknik. Tapi budidaya ikan juga teknik. Bukan. Ku dengar pulang tim produksi tahun depan dikontrak ke orang. Mau? Perlu banyak uang. Kakak kedua tak punya uang. Modal apa?
Kakak kedua tak punya uang. Modal apa? Uang bukan masalah. Saya bayar sendiri. Nanti ajak kakak sulung. Setelah dapat kontrak, kita bagi 3 bagian. Hai, ya, dua. Kamu dan kakak sulung urus budidaya. Nanti Lausan. Kakak kedua, bilang dulu. Kita saudara kandung. Jangan kamu sendiri rugi. Bagi 3. Nanti untung. Kembalikan modal dulu. Bagi untung. Oke, kerja. Maksud, kami ambil daging liar. Zifeng, pas banget. Baru saja bunuh babi hutan. Darah masih hangat. Bagus. Pangsan, Berapa daging liar? ambil semua. Aku tuh, cepat. Pangsen, Kami pergi. Zifeng, hati-hati, sering-sering datang. Oke. Baik, Xiao Wu. Saya sudah menanti lama. Pak He. Xiao Wu, Saya sudah menanti lama. Direktur Shen bilang, Anda pasti datang hari ini. Gimana? Pak He. Barang di gerobak ditutup kain. Barang ini, tapi takut ada yang lihat. Bikin iri. Bongkar di mana? Di sini saja. Sudah bilang, sekarang tidak ada. Wah, Tunggu. Babi hutan ini dibunuh hari ini. tentu bisa dibilang hari ini beruntung. Pemburu temukan dijebakkan. Tangkap seekor babi hutan. Awalnya ingin tangkap hidup, tapi tidak bisa. Terpaksa bunuh baru seret. Dan rusa ini baru dibunuh. Bagus. Pak, kau selamatkan saya. Bilang, hewan ini mau berapa? Pak He, ini kau tahu? Babi hutan agak murah. Saya beli 1,5. Rusa ini mahal. Per jin? Kelinci 1 per jin. Ayam hutan tidak ditimbang. 4 per ekor. Ayam hutan tidak ditimbang. 4 per ekor. Agak terlalu bohong. Harga beli bangsun lipat 2 saja. Kau terlalu jujur. Ternyata pabrik pernah beli di kota. Begini, tidak bikin rugi. Saya hitung pakai harga kota. Babi hutan dulu saya beli 3,5 per jin. Rusa agak mahal. Harga kota harus sampai 6 per jin. Kelinci 3. Ayam hutan saya pakai 4 per jin. Bagaimana? Baik. Astaga. Aku meremehkan. Margin daging liar tinggi sekali. Kakak Xiao. Hah? Karena kau bilang begitu, maka aku ikut untungmu. Cicipi daging liar. Uang daging liar. Nah, nanti bayar ke Yewen saja. Baik. Tidak masalah. Jadi gitu aja. Ya. Total lebih 1.000 barang. Untuk besar kali ini. Apa? 1.200. Betul. 1.200. Ini belum apa-apa. Ini baru awal bisnis kita. Mimpimu buruk akhirnya berakhir. Maksudmu apa? Selagi masih siang, aku antar kau. Kari Zuzui. Urus surat cerai. Sungguh? Baik. Hari sengsaraku akhirnya habis. Ayo. Siapa tak punya sopan? Berani lempar pintu rumahku. Oh, kalian berdua. Hari ini antar kakakku urus surat. Ayo. Surat apa? Aku dan kakakmu belum nikah resmi. Buat perjanjian saja. Uangnya 500. Bawa belum? Uang sudah siap. Kalau gitu, mau usah ke rumah kakakmu. Kakak dua, Ambil barangmu. Perjanjian kutulis untukmu. baik. Ayo. Masuk. Tak punya perasaan padaku. Aduh. Hei. Jangan pura-pura. Dulu, jika kau baik pada kakakku, tak akan sampai begini. Ini juga Mister. Ayo. Kep jari di sini.
Cepat, Cap. Tak ingin lihat kau lagi. Ini yang kau beri. Jangan menyesal. Cap. Ayo. Kakak! Kenapa diam? Apa masih ingat Zucue? Sedikit rindu? Yang hidup baru. Harus senang. Adik 3. Kakak 2 ingat? Hari sebelumnya. Seperti mimpi buruk. Apa yang dirindu? Aku pikir. Utang 500 padamu. 500. Saudara, jangan bahas itu. Bahkan jika kakak satu, aku juga lakukan. Lagi pula hari ini, kau bantu aku kerja. Hari ini tenang jual daging. Nanti tahun baru, ajak kakak satu jual juga. Aku masih mau sewa kolam. Nanti bantu aku kembangkan. Menurutku ternak ikan, bisnis untung. Baik, adik 3. Kakak 2 dengar. Kakak 2 ikut kau. Okey, ayo. Ya. Paman 3. Adik 3, kenapa datang lebih awal? Adik 3, kenapa datang lebih awal? Paman 3, hari ini upacara leluhur keluarga Wu. Masa aku tak semangat? Ayo Paman 3. Dulu aku tak berguna. Isteri kuli, cuelan. Dan anak bungsu Wu Xiaozhen mati lapar. Dia tak urus aku lagi. Paman 3, bukan Paman 3 omong. Kau beristri dan beranak. Jangan lagi ikut preman. Nongkrong. Merokok boleh. Beli yang murah. Hemat aja. Saat anak besar, banyak biaya. Benar, Paman 3. Mulai sekarang, aku insaf. Hidup baru. Hari ini, aku mau hutang beras kalian. Semua aku bayar. Apa? Bayar beras? Paman 3, berapa hutang berasmu? Perbuatanmu dulu. Kau tak takut? Bukan. Aduh, apa jangan bayar. Semua keluarga, kau masih harus hidup. Paman 3, soal bayar. Jangan pusing. Terima kasih. Sifatku dulu. Walau aku jelaskan. Paman 3 tak percaya. Aksi bukti. Sudah. Jangan diam. Ritual leluhur mulai. Para kerabat Wu, para saudara, upacara leluhur hari ini. Aku mau hutang beras kalian. Jadi, uang. Kembalikan. Dulu, aku Wu Laosan jahat. Aku mengecewakan kalian. Di depan leluhur. Sumpah mulai sekarang. Insaf. Jadi orang baru? Itu benar atau bohong? 2 tahun lalu kau pinjam 50 jin gabah. Mau bayar? Kak Sheng, pasti ku bayar. Kini beras 35 sen per jin. Ku hitung pakai harga beras. Bagaimana? Hasan, sudahlah. Kak Sheng cuma bicara. Tak usah buru-buru. Kita bersaudara. Yang penting kau mau bayar. Bayar nanti panen tahun depan. Kak Sheng, aku paham maksudmu. Tapi hutang harus dibayar. Sudah sewajarnya. Aku tak punya gabah sekarang. Jadi, bayar pakai harga beras. Wincis jin beras total 19%. Nah, ini uangnya. Wang Shansan, keren. Kau ni, beberapa hari tak jumpa. Sungguh membuatku kagum. Apa kau nak jadi kaya? Atau dapat harta? Paman, aku tak kaya. Juga tak dapat harta. Aku cuma kenal teman di pabrik arak Chang Feng. Di sana, bantu kerja beberapa hari. Dapat sedikit uang. Bagus. Karena kau bicara begitu, aku jadi saksi kalian. Sheng, terima uangnya. Bagus. Karena kau bicara begitu, aku jadi saksi kalian. Sheng, terima uangnya. Ambil sesuai jumlah. Kita bersaudara. Jangan hitung untung rugi. Karena kau sudah bicara begitu,
Kak Sheng harus ambil, jangan pakai harga beras. Pakai 1 jin, 25 sen. Kak Fumin juga bilang, tidak bersaudara, tak hitung untung rugi. Aku ambil 12 koma lah. Inilah saudara. Meski dulu, aku begitu nakal. Masih ingat ikatan darah. Sheng dah. Banyak omong bikin sungkan. Dia ada apa? Bilang aja. Cike, kamu ikut juga. Dulu ambil. 1 pikul beras, 1 ayam. Sekarang hitung sekalian. Lihat berapa bayarnya. Lausan, kau atur saja. Cike, keluarga tak kurang beras. Kalau kamu susah, nanti ada uang bayar saja. Sudah Cike, jangan banyak omong. Sudah kuhitung untukmu. 1 pikul beras, 30. 1 ayam 15. Setuju? Ya sudah, Lausan. Karena mau hitung, sama dengan Lilian Xiao. Hitung bareng. Beras 25 sen, ayam 10 yuan. Lebih 1 sen tak mau. Oke, Cike. Ini. Barang kalian tak akan kukembalikan. Ya, Lausan. 2 tahun ini kakak beri, kakak tak minta kembali. Tapi hari ini kamu di jamuan sembayang leluhur, kakak sangat puas. Mau berdagang, asal kamu aman. Ada apa bilang ke kakak? Lausan, Kakak dua tak pandai omong. tak bisa bicara. Barang yang kami beri, bukan apa-apa. Tak perlu balikin. Asal kamu baik, kakak dua senang. Tak akan kubalikin. Tapi ada satu hal. Mau untuk dengan kakak. Kolam ikan kapten. Setelah tahun baru, dikontrak per keluarga. Ya, aku mau sewa semua kolam. Nanti kita bertiga, bagi sesuai sah. Aku 4 bagian. Kalian masing-masing 3? Setuju. Aku tak ikut. Kakak tak punya uang. Aku sudah janji. Setelah Imlek ke-9, kita ke Tambang Liushan. Wu Zhongdan, Wu Zhongwei. Nanti ikut. Kau dengar? Puan beras ambulan pu. Kakak, jangan ke sana. Kenapa? Banyak orang mati-matian ingin. Tahu bukan Zhongda. Ada saudara di sana? Kakak. Aku tahu kau susah. Kau butuh uang. Tapi ada uang. Belum tentu bisa. Takut tak sempat pakai. Bukan. Maksudmu? Aku doakan kakak mati. Ya. Bukan. Kakak. Ku dengar. Tambang Liushan tidak lulus uji. Ada bocor. Mesin ini diperbaiki. Ya. Sayang, kakak salah paham. Keadaan keluarga. Anak sudah besar. Sekolah tak berujung. Pikirkan rumah, situasi sekarang. Setelah Imlek, anak bisa sekolah? Itulah ini. Kakak, jangan ke tambang Liushan. Supaya kakak ipar jaga anak cemas dan susah. Nanti aku dapat kolam. Kau ada kerjaan kan? Kakak ikut kau. Pikir juga, memang jika ada masalah, kakak tak mau. Kakak ipar jadi janda. Kau bilang mau sewa kolam ikan. Doakan kita tak punya banyak uang. Kau bilang seperti Daksitang, Lo, Jiatang dan lainnya. Rata-rata hanya 5-6 luas air. Sewa sebenarnya tak perlu banyak uang. Terutama bendungan sungai ini. Kalau dihitung, ini bisa dianggap waduk kecil. Dan saya itu. Waduk ini juga tak punya uang sebanyak itu. Yang penting, kakak, soal uang, aku yang keluar. Saham seperti yang kukatakan tadi, aku ambil 4 bagian. Kalian masing-masing 3 bagian. Kau gila ya? Semua kolam ini kalau dijumlah, setidaknya ya setahun harus 800-900 yuan. Ditambah bibit ikan, pakan, semuanya lulu uang. Kakak, sudah ku bilang. Soal uang, aku cari. Tapi nanti, waktu tim adakan tender, kau yang tampil tender. Kau punya relasi baik, reputasi baik. Mereka akan beri muka padamu. Oke. Kakak akan tampil nanti. Juga tak masalah. Soal uang. Pulang dengan kakak ipar. Minta 300 yuan. Lebih dari itu aku tak punya. Kau tahu sifat kakak ipar. Anak sekolah. Juga perlu uang. Oke. Hei, kakak kedua. Jangan buru-buru buka lapak. Aku mau bicara sesuatu. Adik ketiga, kakak kedua ikut aturanmu. Kau ingat beberapa waktu lalu Kakak Shen bilang,
bisa bantu kita urus izin usaha? Aku berencana 2 hari ini ke kota sewa kios. Sudah hampir jadi. Kita pergi ke pabrik anggur Changfeng. Ingat sih, masalahnya adik ketiga. Kenapa buru-buru buka toko? Jualan di pinggir jalan aja udah bagus. Tiap hari jual, banyak daging. Kakak kedua. Langsung pikir duit. Terlalu banyak. Atau nggak mau pacaran? Nggak punya uang, mau makan angin. Nggak cari uang. Uang jatuh dari langit. Aku cuma pengen stabil. Ah, sudahlah. Aku nggak bicara dulu. Aku pergi dulu ke Kak Sun. Ambil daging buruan. Pabrik Changfeng nggak butuh lagi. Aku harus cari cara. Jual ke kota. San, pergilah. Aku jaga lapak. Oke. Ayo. Hai kakak, berapa orang? Mau ruang VIP? Aku si adik perempuan. Nggak buru soal makan. Kakak, tanya dong. Restoran kalian ada daging buruan? Ada, masa nggak ada? Tapi daging buruan nggak murah. Kakak mau daging buruan. Aku panggil bos. Tanya dia lebih baik. Oke. Coba panggil bos. Aku tanya dia. Makasih. Baik. Coba tanya. Mungkin bisa laku. Mas kecil. Halo, selamat siang. Dengar kamu mau daging buruan? Maaf banget. Hari ini nggak bisa. 2 hari ini. Salju besar. Tutup. Banyak tempat kirim nggak sampai. Toko sudah kosong beberapa hari. Kakak, jangan salah paham. Aku harus daging buruan. Aku juga nggak makan daging buruan. Aku cuma mau tanya. Kalian beli daging buruan nggak? Apa? Mas, kamu punya barang? Beli. Kenapa nggak? Kamu punya berapa? Saya tambah 20% harga asli. Gimana? Bang, nama? Kalau Anda pasti terima. Saya tak cari lain. Barang saya selalu ada. Wah, soal harga. Tidak perlu tambah 20%. Harga asli saja. Aduh, restoran yang saya datangi, timbangannya curang. Wah, saya tak akan pergi lagi ke restoran itu. Di dunia, berapa? Tak pura-pura jadi sini. Orang tipu saya. Awan, barangmu. Ke restoran Yuanji, ya? Si tua itu. Dia terkenal licik. Saya Cian Waiting. Business. Cari tahu saja. Saja begitu. Kalau percaya saya, berteman. Yuk. Semua buruanmu saya ambil. Bang Qian, saya Wu Zifeng dari Wuxiao. Kata Anda begitu. Percaya saja. Di gerobak saya. Buruan. Cek saja. Ambil yang suka. Tak cocok. Saya bawa. Oke, Dikbu. Orang jujur, harga tenang. Dibuang amat. Bagus. So doang. Ayo timbang. Ayo. Bang, ayo. Bang, lihat. Dik. Satu gerobak buruanmu. Banyak sekali. Has. Berhari-hari di gunung. Di buruan dia. Makan apa? Oke, bro. Maybe kan dihitung per kilo bulu. 28 per kilo. Oh, barang langka. 68 per kilo bulu. Ayam hutan and kelinci. Lebih murah, setengah-setengah. 35. Selain itu, harga total. Saya tambah 20%. Gimana? Oke, Bang. Ikut harganya. Soal 20%. Dari Pak saya ambil. Teman, nanti ada buruan. Antar dulu ke sini. Oke, bro. Kita udah teman. Saya tak sungkan. Ini nota. Satu gerobak ini. Totalnya 1.456. Uangnya simpan. Kedepannya. Ada buruan. Bang beli, semua. Makasih, Bang. Tapi bro, saya tanya. Sebelum tahun baru, bisa kasih bang. Kirim lagi buruan. Pejabat makan bawa pulang. Kirimanmu kurang jauh. Senang. Kamu antar, saya bayar kontan. Siap. Orang tahun baru cepat. Gini, mungkin bisa 2 kali lagi. Saya bilang ke kawan-kawan, Suruh kasih tahu warga desa lain, kumpulin nanti. Bawa ke sini, masih banyak. Oke. Kalau saya tak ada, cari si Xiang di dapur. Nanti saya bilang dia. Oke. Ya. Makasih ya, Bang. Sampai. Weng, sewa rumah ini. Bro, mau buka toko apa? Lokasi bagus. Banyak orang lewat. Mau jual jajanan. Sewa berapa? Kalau cocok, Saya sewa hari ini.
Dulu 50 sebulan. Sekarang naik 60 sebulan. Kan? Gimana? Okey, 60. Tapi halaman belakang. Termasuk ya? Betul. Halaman termasuk tempat lumayan besar. Penyewa lama tak ada pakai. Tapi kalau mau sewa, bayar per 6 bulan. Bang, mau sewa jangka panjang? Kalau bayar tahunan, bayar tahunan. Bisa lebih murah. Dik. Setahun 720 sudah murah. Kalau serius, 680 setahun gimana? Oke, bos. Karena kamu jujur, saya tak tahu lagi. Gini aja, kita buat perjanjian. Sewa hari ini, bayar tunai. Tak usah tawar. Tawar sedikit. Oke, tanda tangan sekarang. Bam! Ya? Oke. Kalau begitu, saya pergi dulu. Oke. Akhirnya bisa leluasa. Kerja keras. Zaifeng, akhirnya ketemu. Cari kamu susah. Kenapa? Pasien cari kamu. Suruh cari kamu. Oh, ayo cepat. Jangan tunda urusan Kak Shen. Baik, kita pergi. Ayo. Mahau, pemuda yang kau bilang. Benar bisa urus-urusanku? Lalu, daging liar kemarin. Kau lihat sendiri. Adik yang ku maksud, Wu Zifeng, dia dari daerah Liu Jiadaling. Kenalannya, para pemburu. Cukup kan? Kau dia tak bisa. Siapa pun tak guna. Jika urusan jadi, Waktu selangkah. masih ada harapan. Yiwen bawa Xiaowu kembali. Terima kasih, Lao He. Makan malam ini. Direktur lu jarang ke sini. Tingkatkan standar. Lebih tinggi. Siap, Direktur. Tenang saja. Kak Shen sibuk sekali. Bilang mau kunjungi. Tapi kepala He bilang kau rapat di kota. Ini siapa? Perkenalkan Zifeng. Ini temanku Xinzhong. Adik yang kukatakan. Wu Zifeng. Halo, adik. Wen Hao bilang, kau bisa dapat daging liar special. Benarkah? Kak Luo. Nenek moyangku pemburu cari makan di Liu Jiadaling. Kau mau daging liar apa? Kalau ada di sana, ku bisa cari untukmu. Bisa dapat tulang harimau. Kado, ini agak sulit. Yang segar tak dapat. Soalnya 2 tahun ini. Harimau makin langka. Di gunung pedalaman, Mungkin masih ada. tergantung nasibnya. Wah, kali ini percuma lagi. Kak Luo, segar tak dapat. Oh kan? Ke rumah Kak Sun lalu. Lihat tulang ular. Juga tulang harimau. Tak ada segar. Ya, pasti bisa. Adik, kau bikin naik roller coaster? Terus terang. Tulang harimau. Benar juga buat hadiah. Ini resep obat nyawa. Bahan wajib. Oh, kau sudah ulang. Amat banyak repot. Xinzhong, oke. Kan ku bilang, lain tak bisa. Barang ini pasti bisa. Berapa potong? Harga? Kak, ini Anda? Sahabat Kak Wen Hao. Beri 1 G. Tak apa, Pak. Lagi pula. Ini untuk tolong orang. Ambil uang. Beres tak? Tak masalah. Stephen, beri harga je. Tak ambil gratis. 1 jin kurang. Kalau ada lebih, siapkan lebih. Ya, adik. 1 jin. Kurang. Ini buat hadiah. 1 jin malu. Begini. Han, jangan bawa saja. Itu semua. Harga pasar. Gimana? Ini agak susah. Saya cuma punya 3-4 kaleng. Sisa berapa tepatnya? Tak tahu pasti. Bagaimana kalau pulang, ambil. Lihat sisa berapa? Lagi pula rumah saya. Atau jauh dari sini, paling lama ke pabrik. 1,5 jam. Baik, Zifeng. Ambil saja. Kami tunggu di sini. Oke, saya pergi dulu. So, baiklah. Hati-hati nak. Beres. Kakak Sun!
Kabar baik, kabar baik. Tulang harimau kau. Kutemukan pembelinya. Mau jual berapa? Zifeng ini belum pernah kujual. Dulu pembeli daging liar bilang, maksimal 50 yuan per jin. Tapi aku tahu, harga itu terlalu rendah. Sekarang, akan kau bantu? Cari pembeli baru. Begini, kau tentukan saja. Kak, terus terang, harga tulang harimau memang rendah sekarang. Pengusuh pun setahun lagi. Pasti naik banyak. Minimal 2 kali lipat. Maksudku, sebaiknya simpan separuh, jual separuh. Nanti ku carikan pembeli lagi. Bagaimana? 20 tahun lagi? Harga tulang harimau. Walau 100.000 per jin, bang, belum tentu dapat. Jangan habiskan semua. Aku tahu kau baik. Tapi aku mau perbaiki rumah. Butuh uang. Jika bisa cepat jual, itu benar-benar bantu aku banyak. Baik, harga tulang harimau. Ku beri 120 yuan per jin. Semahal itu? Tak bisa kurang. Tak merugi. Sudah tidak tinggi. Ada jalur, perlu disogok. Saya cari makan dari sini. Kalau tidak, harga bisa naik. Aku bangsa. Baik dagang terkutuk. Tulang macan. Harga pasar hampir 500 per kilo. Ikut harga anda. Ambil tulang. Okey. Semua di sini. Hey. Okey, tak masalah. Baik, kakak. Dah hari uang dihantar. Masuk. Agak luah. Dengar ketuk pintu. Tak dengar suaramu. Kira karyawan pabrik. Lapor kerja. Zifang cepat datang. Kakak Shen dan luah. Ini saja. Beberapa tahun lalu, jual banyak. Sejak sisa ini. Di kali ini, santu besar. Apa beratnya? Tadi di rumah Simbang. Total 11 kati 2 liang. Nanti hitung di kati. Sisanya hadiah. Jangan hadiah. Pagi itu, hitung 8 kati. Gimana? Selain itu, budimu, kakak ingat. Suatu hari ke Huangchuan, kali aku di biro industri. Biarkan kakak jamu. Jamu baik-baik. Wah, bukan kakak yang berterima kasih. Saya harus berterima kasih. Sebab ada urusan keluarga. Butuh uang segera. Anda tepat. Anda Bantu saya pas. Kan? Nah, sini. Ini total 11 jin. 11 jin. Total 500. Kan? Ya. Ini tepat 55. Wah, live 1,500. Modal awal dapat. Kasian, Kak Luo. Salah. Baik. Saya pergi. Hati-hati, nak. Ya. Anak muda ini luar biasa. Nanti, dia pasti sukses. Adik. Lu dari tadi. Dengar dari Yaping. Tokoh sudah rapi, kan? Sudah sesuai perintahmu. Beri juga peralatan masak. Lihat apa kurang. Selamat datang semua. Bagus. Siapa tulis? In Pak Sun, ujung timur. Kau ngasih angpau. Tapi dia tolak. Pak Sun, baik. Saat lebaran bawa oleh-oleh. Ucapkan terima kasih. Mau buka toko baru? Benar, Kak. Adikku, beri saya toko. Buka 2 hari lagi. Dengan ini, buka dari pagi sampai malam. Takut hujan angin. Terima kasih, Kak. Di sana. Bagus. Ada toko, kami pun mudah. Tapi jual daging. Masih. Tapi malam saja. Nanti pas buka, saya kasih sup jeruan. Mau ulang? Malu ah. Besok pagi saya promosi. Saya Ketua RW Nanping. Korang di sini, aku kenal semua. Sudah kayaknya. Terima kasih, Kak. Okey, tak apa. Kalian sibuk saja. Hati-hati. Bagus, kakak. Kamu banyak kemajuan. Kerja, bagus. Kadang, Urus hubungan baik. Timat banyak masalah. Kulihat kau lakukan itu. Aku cuma tiru. Okey, aku ada urusan. Kalian sibuk dulu. Aku pergi dulu. Baik. Ayo. Ibu, Song. Mau bicara sesuatu. Kata Bang Song lalu, kalian mau jual rumah.
Aku juga pikir. Bagaimana? Xiao, kau baru sewa rumah. Kok cepat mau beli rumah? Cepat duduk minum teh. Bicara pelan. Aku tidak duduk. Kita kan dapat uang. Rumahmu itu Aku suka banget. Jika kau jual ke orang lain, aku harus pindah. Report saat tahun baru. Aku juga pikir. Ini Tetapi soal uang, aku ingin bayar lunas. Okey, Tante Song. Jual beli rumah ini pasti sekali bayar. Lunas. Tenang saja. Okey, tante tidak naikkan harga. Dana awalku, jual, nanti lo berapa. Lalu kau sewa, langsung jadi sewa. Kurang dari sebulan. Sekarang kau mau beli. Begini saja, harga tetap 1.800. Gak pakai mana? Okey, Song. Ya, kali ini aku tidak tahu. Sesuai kata Anda. Tapi prosedur ini bagaimana? Kontrak ini, tanda tangan sekarang, nanti kamu ikut saya ke komunitas. Murah saja. Pengurus komunitas, beri saya muka. Tenang. Tapi kalau pindah KK, nanti bilang saja, keponakan jauh saya. Tak repot. Tapi biaya selanjutnya, kamu bayar sendiri. Okey. Baik, Song. Uang ini sudah saya bawa. Bayar langsung. 1.800. Hitang. Tak perlu segitu. Kamu bayar 6 bulan. Sewa. Kembali 5 bulan. Kalau mau, bantu saya. Bicara baik di komunitas. Bila pindah KK, rebate. Baik, nanti saya bilang Pak Liu, kamu ada waktu. Cari dia saja. Baik, Song. Anda sibuk urusan. Jadi, saya pergi. Baik. Okey. Saya pergi. Ayo, pergi. Silakan masuk. Cepat. Lawson. Cara bagus. Makan satu gratis satu. Kelihatan rugi. Tapi untung nanti lihat. Ada lebih banyak. 2 hari ini. Toko kita harus kasih porsi cukup. Jangan sampai orang pikir kita buka toko ada promo. Akan kurangi porsi. Langkah pertama perjalanan panjang. Sudah terlalui. Masa depan akan lebih cerah. Oh, tak usah. Jeruan babi keluarga Zhao. Mungkin tak cukup buat kita. Dia ambil pagi. Habis sebelum makan malam, dengan begini. Makan malam tak ada sup jeruan. Amja tak cukup. Kita beli di koperasi saja. Koperasi. Tak kenal orang. Harganya mahal. Lupa Chow Hei? Dia kerja di koperasi. Nanti saya bicara. Tak bisa cari iparnya. Minta ipar bantu. Tak masalah besar. Kakak 2. Ya. Ya, ada cari. Siapa? Enggak ke? Fengke, kamu datang. Mau minta tolong. Duduk. Rokok. Hari ini capek banget. Angkat barang seharian. Sampai setengah mati. Fengke, ada apa? Warung sup jeruan saya kemarin baru buka. Sekarang ada masalah. Bahan baku kurang. Saya mau kirim tiap hari 2-3 jeruan babi. Pasti tak cukup. Makanya tanya kamu. Di koperasi. Ada pasukan jeruan babi? Jumlah dari ayahku memang sedikit. Lagi setelah tahun baru, bisnis babi ayahku. Mungkin tak bisa lanjut. Kenapa? Bukannya jalan baik? Ayahku 2 hari lalu kedinginan. Kena angin garing. Dan tak sihat. Kemarin, kakak bawa ke rumah sakit. Periksa. Dokter bilang lagi, ayahku sakit jantung. Tak bisa kerja berat. Ibuku putuskan setelah tahun baru. Bisnis babi kita berhenti. Ini? Masalah sebesar ini? Kenapa tak bilang? Bagaimanapun, aku harus jenguk ayahmu. Jika ayahmu sakit jantung, dia benar-benar tak bisa apa-apa. Kakak Feng. Belum sempat bilang. Setiap hari bawa banyak barang. Kakiku hampir patah. Oh ya. Soal jeroan babi. Kau bisa cari Zheng Dajun dari Tanchuan. Dagingnya kirim ke koperasi. Jeroan babi tidak ada. Jika kau butuh, Bisa aku tanyakan lewat kenalan. Baik, jika dia mau datang, bilang padanya.
Cari aku di toko nombor 19 King Shishang. Jika aku tak ada, bilang ke saudaraku. Sepertinya harus ternak babi. Sedia kapan saja. Sebab terus bergantung pasukan orang lain. Jika tiba-tiba terputus, bisnis jadi sulit. Oh, Lausan. Hal yang kau bilang. Benarkah? Biarkan aku bantu ternak babi. Hal ini. Orang lain juga bisa. Tapi kenapa harus orang lain? Sekarang, bertani saja bisa hidup berapa orang? Ternak dan potong babi. Meski kotor dan capek. Tapi lebih untung dari kerja rambutan di pabrik. Lausan. Hal yang kau bilang memang menarik. Karena kau rela. Keluarkan modal. Nanti kalau untung, kita bagi berdua. Modalnya, Kak Yutian. Aku yang bayar. Nanti kalau untung, kau balikin modal saja. Sisa untung saya tidak ambil. Ternyata kau bantu aku begini. Karena kau percaya Bang Yutian, apa kata kau? Saya ikut. Baik. Setelah tahun baru lewat bulan 1, kau siapkan kandang babi dulu. Babi bisa diatur kapan saja. Nah, 1000. modal kalian. Simpan baik-baik ya. Oke. Saya Kak. Hei, Yudian. Urusan bagus begini, kenapa si Tiga kasih kau? Bukan kakaknya? Fengek, jangan curiga terus. Aku kenal si Tiga. Dia bukan tipe orang jahat sejati. Kalau dia seperti yang kau pikir, apa dia bisa tinggalkan 1000 ini? Salahku. Hei, Yudian. Kalau betul, kita ternak babi. Nanti Kita pasti banyak daging. Hai Feng ya. Setelah tahun baru, aku mau. Suruh Kifeng ke sini. Bangun kandang babi. Nanti soal ternak babi, kau boleh bicara. Tapi soal modal, jangan bilang Shuli Fang. Maksud si Tiga, kau pasti dengar. Kalau perempuan itu tahu, bisa terjadi apa saja. aku tahu. Mulutku tak cerewet. Tapi bangun kandang babi. Tak perlu uang sebanyak ini. Kenapa si Tiga kasih kau banyak? Pelihara babi. Babi harus makan. Sisa uang nanti beli jagung, dedak, beras pecah. Nanti aku tanya Paman Wang Cai cara ternak babi yang baik. Dia dulu pemelihara babi tim produksi. Paham. Tak sangka. Zifan sampai begitu. Kita semua andalkan dia. Memang. Lausan. Urusan apa? Lausan, sibuk banget sekarang. Ya dah. Akhirnya balik. Kak Guijang, urusan apa? Aduh, Lausan. Urusan kecil aja. Sekarang 2 anak sekolah. Dapat duit. Jadi, tunjuk jalan. Cari nafkah. Apa kata kamu? Tahun lalu bantu saya. Tahun ini susah. Masa gak bantu? Sudah. Nasib naik turun. Rezekimu mulai. Harta ikut kamu. Lausan, gak pilih-pilih. Kau si kerja. Gaji aja. Nah, gimana? Murah. Sewa kolam tim produksi dulu. Sewa. Nanti. Kerja sini. Lausan, makasih banyak. Tapi, bilang dulu. Gaji awal rendah. Bukti sebulan. Nanti. Makin. Saya naikkan. Gratis makan tidur. Liu Tri membayar di sebulan. Sudah janji. Sebulan 40 yuan. Betul. Sebulan 40 yuan. 2 bulan lalu. Nanti. Tambah sesuai kemampuan. Okey. Sekarang saya pulang bilang istri. Besok kirim minum. Pergi. Kalian jaga baik. Gimana, hebat kan? Paman Tiga, akan ada! Hi kalian! Cepat! Paman Tiga hebat kan? Ambil jaring! Tangkap ikan! Lebih cepat! Wah. Paman ini ikan mas. Mungkin 2-3 kilo.
Paman Tiga hebat kan? Nanti malam bilang ibumu buat ikan mas manis. Okey, Kalian dua monyet. senang sekali. Besok main lagi. Nah, kau nakal. Tahu ini petasan mahal? 2 sen 1. Bung. Pernah punya banyak uang main tiap hari. Itu. Kalian harus rajin belajar. Ya, setelah ujian, bawa rapor tukar dengan paman. 1 rapor. Tukar 5. Makin banyak rapor, makin banyak. Paman rapor. Aku belum sekolah. Tahun depan, kau kelas 1. Setelah ujian dapat rapor. Ada apa, Pimpin? Sakit di mana? Kau Tidak sekolah lagi. Enggak, Mak. Siapa bilang? Bukannya sekolah baik-baik. Kenapa berhenti? Kaping belajar baik kan? kenapa tidak sekolah? Oh ya, ingat. Dulu dia putus sekolah setelah SD. Kalau sebelum 18 tahun. Dia dekat dengan Periman. Lari bersamanya. Jangan terulang lagi. Pimpin, aku tahu. Ibu pikir Kau beban. Tidak mau kau sekolah. tapi kini Jangan dengar siapapun. Paman tanya, masih mau sekolah? Mau ingin masuk SMK? Lepas dari kehidupan tani. baik. Punya target paman lega. Setelah pulang, siapapun tanya, kau gigit-gigi katakan kau teguh target. Bisa? Sa. Ping ping, ayo pulang. Kak, sekolah anak. Bagaimana pikiranmu? Setelah tahun baru, lagi pikir pindahkan Yaji ke sekolah kota. Yeping, maksud istri kakak. Tinggal di rumah, bantu kerja. Kenapa Yaping tak sekolah? Kau tak mampu. Hai? Kau terlalu campur. Begini cara bicara pada kakak. Orang lain. Anakmu sekolah atau tidak? Bukan urusanku. Tapi, Yeping keponakanku. ini harus kurus. Anakku sendiri beban. Jangan urus. Jika dia bukan Wu, ini bukan urusanku. Dia panggil, paman hari ini. Ini harus kurus. Kakak. Kapria. Putrimu mau sekolah. Mau andal. Kakak ipar, kurang bicara. Jangan takutkan anak. Jualan, jangan ikut campur. Sudah. Dasar perempuan. Tutup mulut. Biarkan dia sekolah. Google. Kamu bicara mudah. Yaji yang menikah. Dia harus cari uang cepat. Terlupa sebelum bos. Berani pukul. Kakak ipar. Kamu. Kakak ipar, sebelum aku panggil namamu, kau harus tenang sedikit. Mulai sekarang pria Wu putuskan jika salah. Kau boleh bilang, jika benar. Jangan ikut campur. Simpen. Dasar sialan. Kau penglihat adikmu. Diam kau! Jangan hasut hubungan kami. Halo, aku lupakan anak di depan. Ikuti saja aku. Kakak, jika hidup tak bisa lagi, kalian bercerai saja. Dengan kondisi kak, cari yang muda cantik, pasti gampang. Kau tahu sendiri. Kakak dua Wu Anfeng contoh terbaik. Setelah cerai hidup lebih enak. Istri kakak Xu Leifang pandai bekerja, karakter tidak bagus. Kuku tengah. Lihat adikmu. Li Fang. Adik ketiga. Benar juga. Aku sudah bilang sebelumnya, bagaimanapun, dia akan yaping. Selesai SMP dulu baru berhenti. Kau selalu bilang barang rugi. Barang rugi, barang rugi. Apa kau pikirkan? Perasaan anak. Bertahun-tahun. Aku tahu kau capek. Kenapa tak bisa? Mulutmu. Keluarga ini. Kau tak betah. Ususan. Bukan. Tak bisa. Kamu cerai. Kak, tak mau cerai. Dengar saranku. Saat kakak putuskan, pertimbangkan aku. Tak seharusnya marah. Tapi tak marah. Kamu pasti marah nanti. Saat itu, tak bisa balik. Kak, Bapak,
Sekolah Yaping. Kalian tak selesaikan. Aku urus. Uang? Urusan sekolah. Aku selesaikan. Ya. Bangun. Soal biaya sekolah, Om San urus. Nanti, Om San di kota. Pilihkan. Sekolah terbaik Nanyan. Sekarang di depan. Bilang di depan ortu. Mau sekolah. Hamsa. Mau sekolah. Percayalah, pasti sukses. Kak, Mbak. Kata anak, kalian dengar? Sekarang, Seran. Ya, biarkan Yaping tinggal di rumahku. Siapkan kamar khusus buat Yaping. Oke. Yaping di rumah juga menderita. Mending tinggal denganmu. Oke. 2 hari lagi ya, jemput Yaping. Kirim ke aku. Syum, kau rasa aku terlalu egois? Aku kan banyak hal tanpa bicara denganmu. Putuskan sendiri. Aku tak salahkanmu, Zifeng. Selama yang kau lakukan benar, aku dukung. Tanpa syarat? Sebenarnya, bawa Ping-Ping ke sini. Sudah kupikirkan lama. Biarkan dia sekolah lagi. Hanya satu manfaat. Beberapa hari lagi, kerja di kota. Kau sendiri di rumah, aku khawatir. Lagi pula Ping-Ping datang. Ada teman, kau tak takut. Dia juga teliti. Bisa bantu, kerja sedikit. Ya. Kapan ke kota? Nanti, aku siapkan barang. Sama, masih lama. Besok pergi ke Henitian, tengok orang tuamu. Urusan kolam ikan. Masih banyak repot. Baik, nanti aku siapkan. Oh ya. Besok, temani ayah, main kartu, ibu dia. Kau sudah berhenti. Kenapa main lagi? Aku berhenti. Tapi ini hanya hiburan ayah. Pergi pula. Aku terang-terangan. Beri dia uang. Ayahmu kau tahu? Pasti tak mau. Main kartu malam, kalah sedikit padanya. Buat dia senang. Bisa begitu. Tentu. Tenang. Kakek, aku lihat TV dan paman. Shangguan, kau yakin? Benar mereka. Yakin, kek. Mataku tajam. Hei, Ha. aduh. Hari Raya. Mau. Aku apa ibu? Anak ibu, kenapa tidak denganmu? Bersama Ipa di dapur. Siap makan siang. Ayo beri aku anak. Masuk istirahat. Tak usah, Pak. Kau baru sembuh. Xiaoze biar aku. Zifeng, Kau datang sekarang? Kemarin, makan di rumah abang. Di rumah kosong. Rencana datang awal. Jenguk mertua. Ayo, masuk. Steven, tunggu aku datang. Bila saya siapkan ayam siang, saya potong ayam. Tahu kan, ayam butuh 30 sampai 10 menit. Baru empuk. Malam? Ibu siap makan malam? Ayo, bantu tangkap ayam. Ibu, jualan temani. Datang awal untuk Bapak Chairman. Aduh. Meng? Main cepat. Betul. Ayo. Barang. 7. 3-2. Aduh, sial. Ambil. Aduh. Sial banget. Nggak main. Akhirnya habis kalah. Harus hitung kartu lagi. Main kartu lagi. Harus tidak kalah terlalu jelas. Sangat capek. Wah, otak bisnismu gunakan di main kartu, kamu tidak akan kalah sebanyak itu. Pantas saja kamu. Dulu di perjudian, harian main kartu, harian kalah. Bercanda. Kalau serius, kamu masih bisa menang uangku? Itu kakak Cunua. Ini, rasanya ada benarnya. 2 tahun lalu tak terpikir. Sekarang dengar begitu. Rasa memang ada benarnya. Bagaimana? Coba lagi main kotak. Hai Zifeng, kakak iparmu ini hanya asal bicara judi tidak bikin kaya. Kalau judi bikin kaya, kamu sudah kaya dari dulu.
Jadi, harus kerja sungguh-sungguh. Bumi pijak. Baru bisa kaya. Zifa, main kartu. Cukup senang-senang sekeluarga. Uang ini. Ambil kembali. Ayah, ini kemenangan ayah dikembalikan tidak pantas. Liburan, begini. Ambil sebagai keberuntungan. Cip, apa kau sangka aku tidak lihat? Apa yang ayah lihat? Sengaja kalah padaku. Betul? Walau tua, mata masih awas. Main kartu. Tak peduli menang kalah. Cukup senang-senang. Ya, uang ini meski tak banyak. Merantau bisnis. Tambahan puluhan ribu. Bikin lebih percaya diri. Ayah, mata ayah terlalu tajam. Bagaimana kalau ikut ke kota? Bantu aku urus buku. Ya ampun, sudahlah. Aku diam di rumah saja. Tak merepotkan kalian. Sekarang reformasi. Dunia luar terlalu asyik. Kami karena orang tua. Diam di rumah saja. Kalian pergi sendiri cari. Tenang saja. Ya. Cepat. Bereskan. Makanan segera dihidangkan. Adikku dan suaminya, kenapa tak lihat? Han Sheng mungkin sibuk kerja. Jam segini belum datang. Kita tak tunggu. Makan saja. Makan. Han Sheng, Shuayan. Ada halangan di jalan. Ayo duduk makan. Tak apa, Bu. Duduk saja. Zifang. Bagus. Duduk di samping ayah. Ini tempatku. Zifang, pindah ke sana. Tempat ini ada namamu tertulis. Baru masuk sudah tantang aku. Bertahun-tahun begini, aku sudah biasa. Tidak bisa. Hah? Han Sheng, ini hari raya. Apa maksudmu? Dasar perempuan. Berani potong bicara aku? Nah, hitung pagi belum selesai. Nanti habis makan baru urus kau. Tian Han Sheng, apa-apaan? Pak, jangan tanya aku. Tanya putri kesayanganmu. Ada apa, Dek? Kakak, aku tidak. Aku hanya di toko. Lihat baju bunga. Tapi Han Sheng tak mau beli. Tak beli ya? Sudah. Tapi di depan orang lain pukul aku. Bilang aku wanita suka senang-senang. Jadi tahun ini. Belum beli satu baju. Tian, Han Sheng, kau suruh aku pindah. Ku tahan. Tapi kau pukul bini. Tak tahan. Kok, apa? Kau ajar gua. Cuma tu. Penjudi penipu cewek. Meski aku brengsek, tak pukul istri. Aib keluargamu. Tahu, walau tak bilang. Kau nikahi istri, bukan sapi. Xuelian, bisa begini. Keluargamu Tian Han Sheng. Untung besar! Kau tak hargai. Bangsa. Kau ajar lihat gua. Berani sembunyi. Kesempatan sekali. Oh, kau lewat. Berani balas? Xuelian. Wanita baik. Kau tak hargai. Kecualian. Wanita baik. Kau tak hargai. Layak dipukul. Berani pukul kalian? Gue bikin sengsara. Kau bajingan. Layak jadi kada. Hina nama pemerintah. Kau pikir gua pemalas? Tak tahu bukan. Kau pukul istri di rumah. Ini KDRT. Amal ilegal. Lapor ke pemerintah. Sengsara. Adikmu diganggu. Kau balas. Harus balas. Pukul bajingan ini. Jangan pukul. Aku salah. Nanti aku mati. Aku salah? Aku salah. Berutut di depan adikku. Bercoba. Meski kau mati hari ini, aku di penjara. Oh, pikir aku takut. Kak, katamu salah. Tian Han Sheng, kalau kau tetap begini, Aku tak selesai denganmu. Aku lapor ke Hejabu. Atau ke kabupaten. Lapor kau. Biar kau dipecat. jangan. Aku salah. Sekalian, aku salah. Aku salah. Aku bukan manusia. Tian Han Sheng, tahu salahmu. Aku salah, ayah. Jangan pukul aku. Masih tak tahu salahmu. Aku bilang sekarang. Pertama, tidak boleh pukul wanita di depan umum.
Kedua, jangan di rumah mertua, di depan keluarga istri. Pukul istrimu. Ketiga, Meski Isue Lian salah. bilang ke saya atau mertua. Kami akan ajar dia. Hari ini kau dipukul. Terima atau tidak? Terima. Aku sangat terima. Berani tidak terima? Jika tidak terima, Dengan begini, pasti masuk arrest. Han Sheng, ayo cerai. Jangan, Actual. Jangan, aku salah. Aku sungguh salah. 5 tahun, Han Sheng. Pernah pikir perasaanku? Berapa kali pukul aku? Hidup ini, aku tak tahan. Tian Hansheng, kau bajingan. Aku salah. Sifon. Berhenti. Serai. Selagi kau muda, bisa cari lagi. Shui Lian, anakku. Aku jaga. Pergi. Jaga. Kak Shulian, sekarang cerai. Lalu, mau bagaimana? Jalani saja dulu. Hidup susah ini. Akhirnya usai. Cerai dulu. Kalau tidak bisa, tanam saja dengan orang tua. Kak Shulian, jangan cuma mikir tanam. Sayang ijazah SMM. Tapi kalau tidak tanam, apa yang bisa dilakukan? Aku mau Kak Suelian bantu kelola buku di kota. Gimana? Setuju. Kelola buku? Kakak, kamu kerja apa? Sampai butuh pembukuan? Tadi timku sedang lelang tambak. Ada 4 tambak. Aku mau ambil semua. Nanti kamu bantu hitung dan kelola uang. Semua diserahkan ke kamu. Kau Ini bagus. Feng. Aku ikut kamu. Baik. Ayo. Makan. Pak, tambak tim produksi. Akhirnya mau dikontrakkan. Kita harus ambil satu. Bodoh! Senang apa? Kontrak. Dengar? rapid tender. Adil dan terbuka. Harus tawar harga. Keluarga Sun banyak orang. Nanti cari beberapa kerabat. Bilang saja. Bicara gampang. Kamu pikir Sun Jiawan milikmu? Setelah formasi sudah tahu, semua mau cari duit. Soal kontrak tambak, tidak semudah itu. Sorry, lihat dulu berapa tawaran orang. Para warga sekalian, 2 hari lalu kami umumkan pengumuman. Hari ini buka tender untuk kolam ikan kita. Kontrak ke rumah, langsung saja. Mari mulai. Baiklah, jangan buang waktu. Tender ini 2 syarat. Pertama, non-anggota tim ini dilarang tender. Kedua, tender ini penawar tertinggi dapat kontrak. Pertama di tender, kolam luar Jia. Luar saya Chan Wu. Harga dasar 20 yuan per tahun. Siapa mau kontrak? Silakan tawar. Saya tawar 30 per tahun. Saya 80. Lihat, ada lebih tinggi? Saya 80 per tahun. Ada lain? Tawa. Saya kasih harga tetap. Ini uang pandu per tahun. Mas Gofeng, kamu mau kontrak kolam luar? Saya juga mau. Saya tawar 100 per tahun. Saya 140 per tahun. Kamu? Gofeng, maksudmu apa? Kenapa? Jadi misalnya, tanyakan tak boleh. Saya naikkan tawaran. Kalau kamu naikkan, Kuang An, anak sulungmu mau? Kasih saja. Hilang kolam luar, masih ada lain. Baik, kalian mau? Saya kasih kalian. Tanda terakhir. Waduh, Hamba. Harga dasar yang bayunan per tahun. Ada minat? Silakan mulai tawar. Saya tawar 200. Sun Guangan ini benar-benar kaya raya. Langsung naik 1 Xianglin. Naik harga. Takut apa? Bagus. Xianglin naik. Keluarga Meng punya kemampuan. Xianglin. Hari ini temani.
Sampai habis bagaimana? Terus naik. Kalian naik. Bosan. Aku tambah lagi. 500 setahun. Banyak nonton. Tak ramai siapa lihat. Bu Guofeng, keluarga mau ambil 2 kolam masih punya uang segini. Untuk sewa waduk hewan bar. Oh, tukang batu. Punya uang segini. Sun Shaojie, apa maksudmu? Punya uang tunjukkan. Dalam setengah bulan bayar lunas. Ain mah tadi bursa keluar. Aku panggil kakek. Jika bukannya ambil uang, Kenapa belum balik? Sebentar lagi. Benar kataku. Tak punya uang sewa kolam. Siapa bilang tak punya? Aku bawa. Giliranmu panggil kakek. Bu Zifeng ini apa jadi sekaya ini? Bukannya dia pemalas. Ini sepertinya 5.000. Begitu saja, keluar. Zifa, punya uang segini, hilangkan khawatir anggota. Tawaranmu sah, sekarang. San Shaojie, bukankah kau bilang, lihat uang panggil kakek. Kenapa ingkar janji? Bu Feng, jaga mulutmu. Awas, aku tampar. Shaojie, lupa sakit setelah sembuh? Lupa bagaimana aku menghajarmu? Kalau kau berani, tampar kakakku. Sudah. Kita tunggu anggota tim produksi. Apa yang diperdebatkan? Hai, Zifeng. Karena penawaranmu tak diam ke bantuan. Rapat tender ini selesai di sini. Aku nyatakan, 4 kolam ikan ini semua milik mereka. Bagus. Bagus. Kakak, Aku nyatakan rapat tender hari ini selesai. Tepuk tangan. Bisnis kita mulai berlayar. Sualan, lihat. Kan ikan ini lincah sekali. Semua uang. Jaminan hidup kita. Untuk apa cari banyak uang? Cukup dipakai saja. Tapi Ada kau, Indah?